Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada moderator pagi hari ini. Masya Allah kita ditemani oleh Bang Ali. Saya sering ketemu di Muhammad Abu Baidah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa keduanya barangkali kita tidak akan bisa duduk menatap layar bertemu di ruang virtual pada hari ini karena hal ini bisa terjadi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau jugalah kita dapat mengenal yang namanya cahaya Islam, cahaya iman. Apabila kita menelisik jauh perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sekali hijrah langsung berhasil. Tapi ada beberapa hal yang membuat beliau juga jatuh yang bernama dikenal dengan tahun kesedihan. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Pertama, materi kita hari ini penting sebenarnya karena persepsi orang ketika ia sudah berusaha untuk menjadi lebih baik ya sudah selesai gitu. Ya udah sekali hijrah ya sudah gitu selesai. Dan ketika ia sudah hijrah ataupun dia sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, ia kaget. Kaget karena ternyata nggak semudah itu dan nggak kayak ya udah langsung bahagia gitu, enggak. Ternyata begitu banyak ujian, begitu banyak air mata dan begitu banyak perjuangan yang harus dilalui dan kesabaran yang mungkin harus benar-benar dipupuk banyak-banyak karena benar-benar menguras energi dan menguras air mata. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Barangkali di luar sana ada orang-orang yang masih menyibukkan dirinya dengan rebahan sampai dia lupa atau sampai dia bingung mau gaya apa lagi ya kan, saking bosannya, bosan rebahan gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, kita dapat bersua di ruang virtual ini. Mungkin di luar sana juga ada orang yang masih menghabiskan waktunya menonton drama berjilid-jilid, juga mungkin masih bermain game hingga menamatkan begitu banyak game, tapi tidak menghatamkan Al-Quran. Na'udzubillah. Tapi tetap kita doakan semoga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya hari ini akan membahas mengenai beberapa poin ya. Ada sekitar 5 poin. Yang pertama adalah mengenai hidayah. Yang kedua mengenai ujian. Yang ketiga mengenai futur. Yang keempat adalah jalan panjang menuju surga. Dan kelima adalah niat ataupun bagaimana kiat-kiat untuk kita istiqomah. Karena sejatinya hidayah itu adalah suatu hal yang harus dijemput. Dan hidayah itu tidak datang serta-merta begitu saja. Ya mungkin kita semua pasti mendapatkan hidayah. Karena tidak ada manusia yang tidak mendapatkan hidayah. Tapi ada beberapa orang yang tidak peka terhadap hidayah tersebut. Kenapa dia tidak peka? Ya karena begitu banyak mungkin maksiat yang dilakukan. Ataupun memang dia orang yang sombong. Sombong di sini artinya menolak kebenaran. Sebelum kita mulai melihat, nanti saya akan sediakan slide. Saya ingin mengabarkan kabar bahagia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda bagi para penuntut ilmu, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang bersemangat, barang siapa yang Allah mudahkan jalannya menuntut ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan juga jalannya menuju surga. Artinya hari ini Allah telah mudahkan kita satu langkah lebih dekat menuju surganya. Karena ilmu adalah al-ilmu nurullah. Ilmu adalah cahaya Allah. Oleh karena itu, ilmu inilah yang akan membimbing kita keluar dari cahaya gelap ke kehidupan yang mungkin selama ini kita lalui dengan masa-masa jahiliyah. Bisa disebut dengan masa-masa jahiliyah. Alhamdulillah, Rasulullah juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, pasti Allah akan memahamkan dia dari sisi agama. Bagaimana agar kita paham agama ini? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Jadi saya langsung akan men-share. Baik, kita akan membahas mengenai hijrah never ending ya. Saya rangkum dalam bentuk PowerPoint supaya lebih mudah lagi dipahami. Karena
kata-kata hijrah ini kadang kita terjebak dalam beberapa asumsi dan fase. Karena orang hijrah itu memang oke, awalnya bisa dengan merubah penampilan ataupun merubah postingan Instagram ataupun ya memang bertahap dan proses, pasti berproses. Setiap orang melalui proses tersebut. Tapi kadang kita terjebak dalam proses tersebut. Akhirnya yang katanya hijrah itu pelan-pelan, tapi ternyata hijrah dalam kemalasan. Akhirnya ya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan, mudah futur, sulit untuk istiqomah, ibadah tidak bertambah, dan akhirnya untuk menggapai bahagia dalam hidup itu tidak dapat. Walaupun merasa sudah hijrah ataupun merasa sudah lebih baik. Memang tidak salah, tapi bisa saja keliru. Karena hal ini bisa menjadi penyebab, salah satu penyebab terbesar bagi diri kita. Kita bisa terjebak dalam yang namanya futur berulang-ulang dan menjual ketaatan demi kemaksiatan. Itu adalah perdagangan yang paling merugi. Mungkin ini profil tentang saya. Nama saya Alfi Syahri Ramadan. Kalau yang belum tahu bisa dilihat di Instagram saya Alfi Al-Ghazi. Sekarang saya tinggal di Kota Medan. Alhamdulillah saya sudah menikah dan dikaruniai satu anak. Saya dulu pernah bersekolah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD, sekolah semi militer. Sekarang saya belajar di Ma'had Abu Ubaidah jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam. Saya juga hobi menulis beberapa buku, menguntai kalimat-kalimat sederhana untuk berkontribusi juga di dakwah umat ini. Karena ya memang kita sebagai anak muda harus bersemangat dalam dakwah. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Begitu banyak pemikiran-pemikiran kiri yang menyerang kita, feminisme, liberalisme dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat-sangat sekarang ini tanpa kita sadari kita sedang dijajah. Islam sedang disudutkan, apalagi viral aplikasi TikTok dan sebagainya. Itu semua alat, tapi kita tidak sadar. Ya karena kenapa? Ya karena kurangnya ilmu dan kurangnya pemahaman kita terhadap sejarah agama kita sendiri. Inilah poin-poin yang akan kita bahas, yaitu menjemput hidayah, ujian hijrah, futur iman, dan jalan panjang menuju surga. Baik, kita awali dengan hidayah. Hidayah tersebut bisa kalau dikategorikan dalam hal yang lebih sederhana, hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk artinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan hidayah tersebut, tidak ada hak itu adalah hak prerogatif Allah. Namun sebenarnya sejatinya hidayah tersebut sudah diberikan kepada semua makhluk, termasuk Firaun. Firaun yang kita kenal mengaku sebagai seorang Tuhan, beliau saja sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena kalaulah Allah tidak menghendaki Firaun itu menjadi orang yang lebih baik, pasti Allah tidak mengirimkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan penjelasan kepada Firaun bahwa ada Allah yang sesungguhnya. Dia itu hanya seorang hamba dan seorang ya orang biasa gitu, bukan manusia yang hebat yang bisa mengaku sebagai Tuhan. Tapi ya qadarullah, Firaun tetap berada dalam kesesatannya. Firaun akhirnya tenggelam di Laut Merah bersama dengan kesombongan dan pasukannya. Nah, itulah kenapa bahwa hidayah itu sudah diberikan oleh Allah. Kita mendengar azan itu hidayah, kita mendengar nasihat dari teman kita itu hidayah. Terus juga kita melihat postingan di Instagram yang mungkin relate dengan kehidupan kita. Kita lihat postingan nih, kok kayaknya sama persis ya dengan keadaanku. Nah, itu hidayah. Hati kita itu pasti akan tergerak. Selama masih ada iman dalam hati kita, apabila kita melihat kebaikan, pasti kita akan tergerak. Pintu kebaikan itu ketika dibukakan, pasti kita mau memasukinya. Namun sayang, kenapa itu tidak bisa terjadi lagi? Kenapa kita tidak bisa atau nikmat hidayah itu tidak bisa kita dapatkan? Ya karena yang sangat-sangat sudah. Karena ketika seseorang itu tidak merasakan nikmat dalam ibadah, pasti dia merasakan dalam kemaksiatan. Sejatinya tidak ada dalam kemaksiatan tersebut, tidak ada kebahagiaan. Mana mungkin Allah titipkan kebahagiaan dalam kemaksiatan. Tapi karena ia terus-menerus terjerumus dalam persepsi tentang kehidupan dunia ini yang selamanya, akhirnya susah dia menerima hidayah. Dia sulit untuk menerima hidayah. Nah, orang-orang itulah yang disebut orang-orang fasik yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an oleh Allah sebagai petunjuk, huda linnas, petunjuk semua manusia, bukan hanya petunjuk bagi bangsa Indonesia, bukan hanya petunjuk bagi satu suku atau satu golongan manapun, tapi petunjuk. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, seorang muslim yang jujur, ikhlas dan tulus itu pasti akan lebih mudah untuk memberikan hidayah.
mungkin yang kehidupannya mungkin dulunya seorang pemabuk ataupun seorang pencuri dan sebagainya, tiba-tiba bisa hijrah gitu, tiba-tiba mendapatkan, barangkali dalam kehidupan dia, dia masih melakukan yang namanya kebaikan. Kebaikan ini masih menghidupkan benih-benih keimanan. Nah, ketika pas mau menyambut hidayah tersebut, insya Allah dia akan menjadi orang yang lebih baik. Hijrah menuju Islam, dia ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk pemuka Quran, orang yang kuat, orang yang hebat. Tapi alhamdulillah, ketika ia hijrah, ia menjadi orang yang dibutuhkan, benar-benar membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ketika kalau dulunya kita bisa mati-matian, bisa luar biasa perjuangan kita, effort kita dalam kesesatan, kenapa kita tidak sekarang berjuang demi kebaikan gitu kan. Jadi ketika hidayah itu telah kita dapatkan, genggam erat hidayah tersebut. Kalau hari ini kita sudah mulai merasa menjalani kehidupan yang lebih baik, ya kita harus genggam erat hidayah tersebut. Ketika mendapatkan hidayah, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mereinstall pemikiran kita. Istilahnya kita harus menyaring informasi-informasi yang masuk. Ketika hidayah itu sudah datang, kita harus men-stop informasi-informasi buruk, informasi negatif yang kita dapatkan. Contohnya seperti di media sosial, berhenti follow-follow akun-akun musik, misalnya akun-akun pemusik ataupun akun-akun yang akun-akun receh yang tidak ada manfaatnya. Berhenti follow hal tersebut. Setelah itu kita harus mencari lingkungan yang lebih bagus. Artinya tinggalkan lingkungan yang sekarang mungkin mungkin membuat hanya dunia saja yang dibahas, hanya dunia saja yang dibahas. Meninggalkan bukan berarti kita membenci mereka, tapi kita menyediakan waktu luang, waktu untuk diri kita bertafakur, untuk diri kita belajar lebih banyak lagi, ya agar benar-benar mantap. Jangan sampai alasan saya takut nggak ada kawan, saya nggak takut nggak ada teman, saya takut nanti saya sendirian hidup di dunia ini. Percayalah bahwa langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah sendiri. Sejatinya kita sedang seirama dengan langit dan bumi. Sejatinya kita sedang seirama dengan segala apapun yang Allah ciptakan. Karena semua yang ada di langit bumi dan yang ada di langit dan bumi ini, baik itu hewan, baik itu tumbuhan dan sebagainya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita merasa kita sendiri? Kita tidak akan pernah sendiri. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Innallaha masabirin. Selama kita bersabar, insyaallah Allah akan menemani perjuangan kita. Karena memang perjuangan ini akan penuh air mata, akan lelah, akan luar biasa memang. Pasti kita akan mengalami berbagai macam ujian hijrah. Yang pertama mungkin ketika kita meninggalkan seseorang yang kita cintai. Wah, ini suatu hal yang hal-hal yang pertama kali yang kita lakukan yang benar-benar mungkin bisa menguras air mata kita. Karena mungkin selama ini kita hidup bersama dia sudah beberapa tahun, sudah pacaran ataupun sudah dekat ataupun sudah menjadi teman dekat sampai beberapa tahun, sampai setiap hari hanya dia saja yang kita jumpai, hanya ngobrolnya dengan dia saja. Nah, ketika kita meninggalkan dia, pasti ada kesesakan dalam diri kita. Karena ibarat gelas, ada isi airnya. Ketika air itu ditumpahkan, otomatis gelasnya akan kosong. Nah, kekosongan itulah yang berbahaya dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan sesuatu, pasti kita akan merasakan kosong di dalam hati kita. Nah, kekosongan inilah yang harus diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila cinta seorang hamba itu kepada Allah sudah penuh, sudah paripurna, maka cinta kepada makhluk itu akan hilang dengan sendirinya. Karena tidak mungkin berkumpul dua cinta di dalam satu hati yang sama. Kalau kita sudah mencintai Allah, otomatis akan sirna dengan sendirinya cinta kepada makhluk tersebut. Maka ketika orang bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz cara untuk move on yang paling bagus? Ya mulai mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Dengan mulai melakukan ketaatan yang Allah perintahkan, yang Rasulullah kabarkan. Dengan mulai meninggalkan hal-hal yang negatif, dengan mulai membanjiri diri dengan hal-hal yang positif, ikut majelis ilmu, ikut berkumpul dengan orang-orang yang soleh, merubah semua lingkungan kita rubah. Karena lingkungan ini berpengaruh besar terhadap diri kita. Kita tidak akan bisa berubah kalau kita tetap berada dalam kubangan yang kotor. Bagaimana cara kita keluar dan bersih dari kubangan yang kotor? Kita harus keluar dulu dari kubangan tersebut. Akhirnya saya mungkin disiram oleh air yang bersih, insya Allah akan bersih. Tapi kalau tetap berada di kubangan tersebut, kalau disiram dengan air, tambah jadi kubangan tersebut. Makanya jangan sampai hal itu terjadi kepada kita.
Dan Allah mengabarkan sebelum kita mengeluh, karena banyak mengeluh ketika setelah menyambut hidayah ataupun hijrah dia mengeluh, ih kok aku sekarang mulai kelaparan, kok aku sekarang kayaknya kosong hidupku, terus kok kayaknya nggak bahagia, kok kayaknya tambah susah, tambah sulit. Allah sudah mengabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam hal harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Allah sudah mengabarkan kita akan kekurangan harta, kita akan kehilangan pasokan, istilahnya eh, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, mungkin yang dulu kawan main kita, lingkungan kita, ataupun kawan nongkrong kita, karena kita merubah, orang-orang tersebut akan disatukan dalam satu frekuensi yang sama. Percayalah, kita akan ditemukan dengan satu frekuensi kita yang sama. Kalau kita ingin menjadi yang lebih baik, pasti Allah akan temukan kita juga dengan orang-orang yang ingin menjadi lebih baik juga. Karena Allah pasti mengumpulkan orang itu sesuai dengan frekuensinya, kecuali kita yang nggak mau. Memang kalau kita udah nggak mau, payah, udah susah. Tapi kalau kita mau terus mencari teman-teman yang soleh, insya Allah ada. Apalagi di majelis ilmu, itu bertebaran. Tinggal kita saja yang mau membuka diri atau tidak. Kita sering berdoa menghadapi ujian. Itu hal-hal yang konyol, hal yang tidak masuk akal. Karena kenapa? Surga itu tidak bisa diraih tanpa ujian. Kalau kita tahu ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada para nabi, kepada para sahabat, kita tidak akan pernah mengeluh dengan apa yang terjadi kepada hidup kita hari ini. Rasulullah dahulu di tahun kesedihan, ia kehilangan pamannya yang melindungi dia sebagai benteng terakhir, Abu Thalib. Rasulullah juga kehilangan Khadijah, ibunda Khadijah. Rasulullah kehilangan dua pilar yang selama ini menguatkan dia dalam dakwah. Setelah itu beliau hijrah ke Taif. Setelah di kota tersebut, Rasulullah malah tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan caci maki, kakinya hingga berdarah. Masya Allah, subhanallah. Begitu besar perjuangan Rasulullah dalam dakwah ini. Ia ingin mencari tempat hijrah karena tidak sanggup lagi menahan derita di kota, karena derita yang disebabkan oleh orang-orang Quraisy. Hingga beliau hijrah ke kota Taif, tapi tidak beliau dapatkan apa-apa. Hingga sahabatnya sampai menangis yang menemani perjuangan Rasulullah pada saat itu. Karena Rasulullah kakinya sampai berdarah-darah. Karena dilempari batu, dicaci maki. Ibarat kita bilang kayak dibuat parade. Sungguh terlaknatlah orang-orang Quraisy. Tapi ketika malaikat datang kepada Rasulullah, kata malaikat, ya Rasulullah, apabila engkau mengizinkan gunung ini saya timpahkan ke kota tersebut, maka akan saya timpahkan. Maka dengan paripurna akhlak Rasulullah, beliau menyebutkan, jangan. Semoga saja ada anak cucunya ataupun orang-orang setelah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar yang hijrah menuju cahaya Islam. Akhirnya ya dengan beriring berjalannya waktu terbuktilah perkataan tersebut. Begitu paripurnanya Rasulullah tidak merasa dendam, padahal kakinya sudah berdarah-darah, padahal perjuangan dia sudah luar biasa, tapi tidak merasa dendam kepada orang yang membencinya. Setelah itu hijrah ini juga butuh direncanakan, tidak serta-merta yo dan rabas saja gitu, enggak. Kita harus merencanakan. Rasulullah hijrah menuju dari Mekah ke Madinah itu direncanakan. Siapa yang menggantikan beliau di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengembala kambing agar jejak-jejak mereka itu terhapuskan? Siapa juga yang mengantarkan makanan setiap hari kepada mereka? Dengan siapa Rasulullah hijrah? Dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu mereka masuk ke Gua Sur. Di Gua Sur, nah disinilah letak ujian tersebut. Apabila kita sudah merencanakan, aku mau hijrah nih, aku setelah hijrah dari bank ini aku mau buka usaha misalnya jualan baju, atau aku mau kerjalah di tempat ini segala macam. Hanya kita sudah merencanakan, aku kalau sudah hijrah dari hal-hal yang haram aku akan begini, atau aku setelah hijrah dari pacaran ini aku akan serius untuk mencari pasangan yang halal, aku mau nikah nih, atau aku ya rencana-rencana lainnya. Ketika hijrah kita pasti harus punya rencana. Aku akan menuntut ilmu di sini dan sebagainya. Tapi lihatlah hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Gua Sur dan orang-orang Quraisy itu mendatangi mereka. Karena orang-orang Quraisy curiga, ini kayaknya direncanakan. Misalnya rencananya ini terbaca oleh mereka. Tapi ketika sampai di muka gua tersebut, berlakulah ayat
Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah berusaha, berazam, bertekad, merencanakan segala sesuatu, maka kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya Abu Bakar, ada Allah bersama kita. Kita tidak berdua, kita ada Allah yang bersama kita. Maka ketika ujian hijrah hari ini terasa begitu menyakitkan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Allah bersama kita. Selama kita menginginkan Allah bersama kita. Mungkin kita akan kehilangan harta benda, mungkin kita akan kehilangan seseorang yang kita cinta, mungkin kita akan kehilangan teman-teman yang selama ini menguatkan kita. Tapi percayalah, tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali dari menemukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan dunia tapi kita menemukan Allah. Mana yang lebih penting? Sedangkan dunia kullu man 'alaiha fan. Dunia ini sementara. Sedangkan Allah abadi. Kita kehilangan yang sementara dan kita menemukan yang abadi. Bagaimana mungkin kita bisa bersedih? Ujian-ujian tersebut mungkin bisa juga datang dari internal kita, dari keluarga kita. Dibilang, Allah kok sok suci, udahlah kok mau jadi ustadz, mau jadi fanatis dan sebagainya. Saya ketika meninggalkan pekerjaan saya, yang pekerjaan tidak haram. Ketika saya meninggalkan pekerjaan saya di kereta api, gaji saya itu sekitar 12 juta. 1 tahun mungkin saya bisa mengumpulkan 200 juta. Tapi ketika saya hijrah, saya belajar di Ma'had Abu Ubaidah, maka berlakulah perkataan dari Imam Syafi'i bahwa tidak layak ilmu ini didapatkan kecuali dengan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis. Muflis artinya benar-benar kehilangan harta benda. Maka sebelum saya hijrah, saya baca hal ini tersebut karena hal ini pasti akan terjadi dengan diri saya. Subhanallah, saya harus menjual handphone saya harus, istri saya harus merelakan maharnya dijual. Saya kehilangan tabungan saya kehilangan banyak hal, saya kehilangan motor saya. Tapi tidak ada yang lebih membahagiakan dari menemukan Allah. Ketika kita kehilangan dunia, kita menemukan Allah. Apa artinya dunia ini? Kenapa saya memilih hijrah? Ya karena saya merasakan kekosongan dalam diri saya. Ketika kehidupan benar-benar menghantam kita begitu kuat, tidak ada yang lebih menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, benda kita, jabatan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Maka rugi apabila sampai hari ini kita tidak tahu arti sholat itu apa, arti Al-Fatihah itu apa, arti bacaan sujud itu apa. Bagaimana mungkin kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat? Apalagi kalau kita hidup dalam lingkungan orang-orang, apalagi kita hidup dalam kemiskinan. Saya termasuk keluarga saya termasuk keluarga yang sederhana. Sudah miskin, susah di dunia, susah lagi di akhirat. 2 kali kita susah. Maka dari itu kita perlu tahu apa itu hidayah, apa itu ujian yang akan kita hadapi. Kalau kita sudah tahu ujian yang akan kita hadapi, kita akan menyiapkan diri kita semaksimal mungkin. Supaya kita tidak jatuh. Karena ujiannya saya bilang benar-benar luar biasa. Tapi kenapa kita diuji? Apakah ini tanda Allah benci? Apakah ini tanda Allah tidak sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak demikian konsepnya. Nabi Musa hampir dibakar oleh Fir'aun. Apakah Allah tidak menyelamatkannya? Allah selamatkan. Nabi Isa disalib. Apakah Allah tidak menyelamatkannya? Allah selamatkan. Maryam dituduh berzina. Apakah Allah tidak menyelamatkannya? Allah selamatkan. Rasulullah dalam perang Badar hampir kalah, 313 orang melawan 1000 orang yang dalam logika manusia tidak mungkin akan menang. Apakah Allah membiarkan mereka kalah, Islam ini hancur? Tidak demikian. Bilal bin Rabah hampir mati gara-gara mempertahankan keimanannya. Apakah Allah tidak menolongnya? Tidak demikian. Allah menguji kita untuk meningkatkan iman kita. Bilal bin Rabah walaupun dia hanya seorang budak hitam, mungkin kasta dia dalam deretan harta benda tidak tinggi, tapi terompah kakinya, apa yang ia pakai, sendal dia sudah terdengar di surga. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ujian itu dihadirkan bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Ibaratnya hati kita ini sudah selama ini berkarat. Hati kita ini berkarat nih, udah istilahnya kita bilang udah benar-benar udah benar-benar nggak enak dilihat. Padahal dulunya logam emas, tapi ketika kita tenggelamkan hati kita dalam kemaksiatan, ia akan berkarat. Tertutuplah emas tadi, sinar tadi tertutuplah. Maka untuk membersihkannya butuh linggis, butuh disepuh berulang kali. Nah, sepuhan ini menyakitkan, tapi membersihkan. Kalau kita tidak diuji, dari mana kita bisa mendapatkan pahala sabar? Dari mana kita bisa dapat pahala syukur?
memang akan diuji sampai titik darah penghabisan. Mungkin sampai tidak benar-benar tidak ada uang lagi, sampai bingung, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Udah nggak ada uang lagi aku setelah hijrah ini. Pekerjaanku udah kutinggalkan, sahabat-sahabatku juga meninggalkan, tinggal sendiri. Nah, saat inilah saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah saat kita paling romantis, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah yang paling membahagiakan dalam hidup. Ketika kita sampai titik nadir, titik jenuh dalam ujian, pada saat itulah pertolongan Allah semakin dekat. Makin sulit, makin mendekat kepada Allah. Makin sulit, makin dekat pertolongan Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagaimana surat Ad-Duha dan surat Alam Nasr tersebut diturunkan beriringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Setelah Allah menimpakan beban, tidak mungkin ya Muhammad Allah membiarkanmu begitu saja. Maka kita harus paham, kehidupan ini pasti akan berakhir. Walaupun kita tidak dalam masa-masa hijrah ataupun kita tidak berjuang dalam kebaikan, pasti kita juga akan mengalami yang namanya kesakitan. Pasti kita akan mengalami yang namanya ujian. Lihat saja kehidupan kita sebelum kita hijrah. Apakah kita tidak pernah diuji? Pasti kita diuji. Ditolak berulang kali. Nembak udah ditolak, sama kakak kelas ditolak, adik kelas ditolak, mungkin sendiri saja. Cari kerja susah, segala macam. Apa semua orang-orang yang mendekat kepada Allah miskin? Tidak. Utsman bin Affan orang kaya. Amr bin As orang kaya. Tidak demikian. Apakah Rasulullah miskin? Tidak. Rasulullah tidak terkenal miskin. Kenapa Rasulullah hidup sederhana? Karena ia tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Maka dengan itu, ia hanya mencukupkan dirinya dengan apa yang bisa membantu dia hidup. Tidak melebih-lebihkan apa yang ia punya. Karena untuk apa memandangi deretan mobil, memandangi koleksi deretan sepatu, deretan rumah mewah, ataupun apapun itu sebagainya. Tidak ada gunanya. Karena ketika kita meninggal di dunia, terputuslah segala nikmat dunia tersebut. Karena itulah kenapa al-maut itu disebut sebagai pemutus kelezatan di dunia. Karena setelah maut itu datang, sudah selesai. Tidak bisa lagi kita merasakan nikmat di dunia ini. Tidak akan ada lagi gunanya harta, benda, jabatan, apapun itu. Maka apabila kehidupan kita sampai hari ini belum merasakan kebahagiaan, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang Allah, Bang, dia pun maksiat rezekinya jalan, dia pun maksiat enjoy ya. Yang menguasai dunia ini pun orang-orang kaya aja. Kelihatannya saja bahagia. Kenapa orang itu bahagia dalam kemaksiatan? Karena memang sudah mati hatinya, sudah hilang, sudah tercabut keimanannya. Maka dalam ujian ini ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu sabar dan syukur. Sabar artinya ada tiga hal. Sabar dengan berusaha menyelesaikan masalah. Itulah sebaik-baiknya sabar. Ya, mungkin hari ini kita kehilangan pekerjaan, atau kita kehilangan seseorang yang kita sayang, atau kita kehilangan kepercayaan dari sahabat-sahabat kita, atau kita kehilangan apapun itu dalam kehidupan kita ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, karena sesuatu yang apabila kita meninggalkan apa yang Allah benci, maka Allah akan datangkan apa yang Allah cintai. Begitu konsepnya. Ketika ada yang kita tinggalkan, kita membenci hal tersebut. Percayalah, ketika kita kehilangan pekerjaan yang Allah benci atau yang Allah haramkan, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Apabila kita meninggalkan lingkungan persahabatan yang mungkin buruk ataupun majelis dunia, hanya dunia yang dibahas, maka Allah akan ganti dengan majelis akhirat. Yang dibahas adalah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya memang kita tidak meninggalkan dunia secara penuh. Bukan berarti ketika hijrah kita, yaudah kita nggak kerja segala macam. Enggak kayak gitu. Bukan begitu konsepnya. Tapi ketika kita hijrah, kita menjadikan dunia itu hanya dalam genggaman tangan. Sedang akhiratlah yang ada di dalam hati kita. Semua hal itu yang utama dalam memutuskan segala perkara, akhirat yang kita dahulukan. Karena akhirat dan dunia itu ibarat timur dan barat, tidak mungkin akan bersatu dalam satu tempat. Apabila kita mendekat kepada timur, kita akan menjauh dari barat. Apabila kita mendekat ke barat, kita akan menjauh dari timur. Begitu juga apabila kita mendekat kepada akhirat, kita akan menjauh dari dunia. Apabila kita mendekat kepada dunia, maka kita akan menjauh dari akhirat. Begitu konsepnya di dalam hati. Oleh karenanya, ya, ketika kita sudah mulai memperbaiki diri kita harus konotasi kita semuanya tentang akhirat. Tidak ada sabar itu ada ujungnya selalu baik. Pasti sabar itu ujungnya selalu baik. Ujian apapun di dunia ini akan bisa dilewati dengan yang namanya sabar. Ya memang terasa memuakan, Allah sabar sampai kapan harus bersabar. Ya memang begitulah. Sabar kuatkan lagi sabar kita. Karena
Bagaimana cara mengetahui seseorang itu ikhlas benar-benar dengan sesungguhnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak berhenti walaupun doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep doa itu ada 3. Pertama, Allah balas di dunia dengan kontan sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah balas dengan sesuai yang Allah kehendaki. Artinya ketika kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas doa kita itu sesuai versi Allah, pasti itu versi yang terbaik dan kita harus percaya hal tersebut. Yang ketiga, mungkin doa tersebut tidak dibalas di dunia, tapi pastilah dibalas di akhirat nanti. Dan itulah yang paling kita butuhkan. Karena ketika kita berada di padang mahsyar, tidak ada lagi naungan yang lebih tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup ya sudah susah, sulit, hidup sudah dalam kesesakan, tidak kebahagiaan, di padang mahsyar nanti tambah lagi. Kalau sesal di dunia masih bisa diperbaiki, tapi sesal di akhirat tidak bisa diperbaiki. Jangan sampai catatan amal kita itu dilemparkan dari sebelah kiri kita. Karena itulah seburuk-buruknya akhir kehidupan. Kalau sesal di dunia masih bisa kita perbaiki, tapi sesal di akhirat tidak akan pernah bisa. Itulah akhir kehidupan yang abadi. Kalau kita masuk surga, alhamdulillah. Kalau kita masuk sampai nauzubillah, kita sampai menginjak api neraka, jangan sampai hal itu terjadi. Yang selanjutnya adalah futur iman. Futur iman ini pasti terjadi kepada semua orang. Karena iman ini mengalami fluktuatif. Fluktuatif artinya naik turun. Tidak ada orang yang imannya naik terus, tidak ada. Adapun para ulama ataupun orang-orang soleh, mereka mungkin turunnya sangat sedikit. Bisa hitungan menit dan hitungan detik. Tapi langsung lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang-orang biasa seperti ini, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun mungkin, auzubillah. Jangan sampai berbulan-bulan, jangan sampai bertahun-tahun. Mungkin ya harus hitungan hari sudah lagi mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyebabkan futur yang pertama adalah kebodohan. Ya tentu kita tidak mengetahui ilmu agama. Akhirnya kita tidak tahu kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus berzakat, kenapa kita harus bersabar, kenapa kita harus bersyukur, dan sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan maksiat dan dosa. Tentu iman itu akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Begitulah, perbuatan maksiat itu pasti akan melemahkan iman kita. Yang ketiga adalah fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah harta benda. Fitnah-fitnah tersebutlah yang bisa melenakan kita. Akhirnya kita merasa bahwa hidup di dunia ini ya udah selamanya gitu, nggak bakal ada selesainya. Hal tersebutlah yang membuat kita lemah iman kita. Yang keempat adalah teman bergaul yang buruk. Yang diobrolkan dunia aja, mobil mewah, sepatu, games, yang diobrolkan pokoknya seputar hal-hal yang bersifat duniawi. Tidak pernah mengobrolkan, kapan ya kita bisa sholat tahajud istiqomah, kapan ya kita bisa sholat duha istiqomah, kapan ya kita bisa sholat tepat waktu, dan sebagainya. Maka hal-hal yang menguatkan iman yang pertama tentu belajar ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Kenapa? Karena agar kita terhindar dari yang namanya kebodohan. Kalau kita sudah tahu ilmu, meninggalkan sholat itu, luar biasa balasannya. Membuka hijab itu, tidak memakai hijab itu, begitu besar balasannya. Berzina itu begitu besar balasannya di sisi Allah, azabnya. Maka kita tidak akan pernah berani melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, mentadaburinya, melihat ayat-ayat kauniyah seperti surah Ar-Rahman, surat Al-Mulk, ataupun surah Yusuf, mentadaburi kisah perjuangan Nabi Yusuf. Karena Utsman bin Affan pernah berkata bahwa apabila hati seseorang itu bersih, maka ia tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Begitulah, kalau kita ingin mengetahui letak hati kita di mana, cobalah baca Al-Quran. Kalau kita merasa sesak ataupun kita merasa bosan membaca Al-Quran, berarti masih terdapat penyakit hati di dalam hati kita itu. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh melakukan amalan dengan niat yang ikhlas dan memperbanyak kualitasnya. Bukan hanya tentang banyak, tapi juga kualitasnya. Percuma kalau sholat sampai beratus-ratus rakaat, tapi ilmunya tidak paham. Tapi kita sholat dengan kesalahan gitu. Akhirnya sholat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya tidak ikhlas, terus juga tata caranya juga mungkin masih banyak berserakan, masih banyak salah dan sebagainya. Perlu juga memperbaiki bacaan tahsin. Ketika hijrah, perbaiki bacaan Al-Quran kita, perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, dimulai dari hal-hal yang mendasar. Mungkin pun sekarang kita sudah merasa hijrah 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita masih belum bisa mengerti hal tersebut. Dan terakhir,
Kita harus banyak-banyak memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa taatih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang menggenggam hati kami, istiqomahkan kami di atas agamamu. Ingat bahwa jalan menuju surga itu panjang. Jalan yang sangat panjang. Jalan itu akan dipenuhi dengan apa-apa yang tidak kita sukai, apa-apa yang tidak nafsu sukai. Maka pasti apabila kita sudah berani menempuh jalan menuju surga, pasti kita akan diuji. Kita akan diuji dengan berbagai hal, berbagai macam. Bentuk ujiannya bisa datang berbagai macam. Bisa dengan kehilangan harta benda, bisa dengan kehilangan keluarga, bisa dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, dan sebagainya. Maka yang akan menyelamatkan diri kita dari hal tersebut adalah ilmu. Al-ilmu nurullah. Ilmu adalah cahaya. Ilmu inilah yang akan menuntun kita dari kegelapan dunia ini, dari fitnah dunia ini, dari segala sesuatu macam fitnah yang sekarang benar-benar merebak dan menebar keresahan di tengah umat muslim. Feminisme, liberalisme, patriarki, ya banyak pemikiran-pemikiran golongan kiri yang menyerang anak-anak muda muslim. Akhirnya mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, TikTok, games, dan sebagainya. Kita ini hidup, akhirnya ya sudah, hidup hanya memikirkan gelar-gelar kita pribadi, kuliah, selesai kerja. Tidak pernah kita terbesit dalam pikiran kita untuk memikirkan umat, untuk memikirkan agama ini. Karena kenapa? Karena kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apabila tanda kebaikan Islam seseorang, dia akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Dia akan mengejar hal-hal yang bermanfaat. Waktunya akan disibukkan dengan hal-hal baik. Kalau kita tidak sibuk dengan hal-hal baik, pasti kita akan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Percayalah bahwa jalan menuju surga itu adalah panjang. Maka hijrah itu adalah perjalanan seumur hidup. Karena ujiannya juga seumur hidup, maka kita harus istiqomah juga seumur hidup. Karena hijrah itu bukan sekali hijrah langsung berhenti. Tidak demikian. Hijrah itu adalah proses jatuh bangun. Jatuh bangun berulang kali. Istiqomah bukanlah orang yang tidak pernah jatuh keimanannya. Bukan begitu. Tapi istiqomah adalah orang yang walaupun jatuh keimanannya, tapi berusaha lagi bangkit lagi, mengharapkan lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita maksiat tobat lagi. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dosa terakhir yang kita lakukan itulah nanti akhirnya benar-benar menjadi gerbang kita menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki niat kita agar kita ikhlas hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wan nusuki wa mayahya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang terakhir sebelum mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada 4 hal minimal yang akan kita rasakan setelah kita hijrah. Yang pertama, kita akan merasa munafik. Yang kedua, kita akan merasa tidak ikhlas. Yang ketiga, kita akan merasa sendirian. Yang keempat, kita akan merasa tidak pantas. Yang pertama, merasa munafik. Kita akan merasa munafik. Kayaknya postingan aku kayaknya nggak cocok lah. Dosaku masih banyak. Postingan awak bahas tentang agama aja, udah dipanggil ustadz, udah digelari orang alim, udah ditanya-tanya tentang agama, diminta sharing. Padahal kita ngerasa bahwa diri kita itu masih benar-benar kurang gitu. Pasti kita akan merasa munafik. Tapi percayalah, siapa yang bisa terbebas dari perasaan munafik? Bahwa orang-orang yang tidak pernah merasa munafik, itulah orang-orang munafik sesungguhnya. Kalau kita merasa munafik itu bagus, berarti keimanan kita masih hidup. Berarti sensor hati kita itu masih ada. Kalau kita sudah tidak lagi merasa munafik, nah disitulah mati hati kita. Sudah susah untuk mendapatkan hidayah lagi. Karena hidayah ini bukan sekali ingin kita dapatkan, tapi berulang kali. Yang kedua adalah merasa tidak ikhlas. Sering kita merasa tidak ikhlas dalam beribadah. Kayaknya nggak ikhlas lah aku melakukan ini. Kayaknya aku nggak ikhlas lah. Kayaknya udahlah berhenti aja lah. Kayaknya nggak usah lah aku share video dakwah, ataupun kayaknya aku nggak usah lah ngajak orang untuk hijrah. Aku pun masih ngerasa nggak pantas dan nggak ikhlas gitu. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika kita takut hal tersebut tidak ikhlas, perbanyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak istighfar. Kalaupun kita tidak melakukan hal tersebut, apakah jaminan surga itu sudah ada? Kan tidak ada. Kalau kita tidak beramal, apakah jaminan surga sudah ada dalam genggaman kita? Kan tidak ada. Orang-orang yang beramal lah yang tahu bagaimana rasanya ikhlas. Orang-orang yang memaksakan dirinya untuk beramal lah
yang tahu bagaimana rasanya beramal itu, bagaimana sholat itu dengan ikhlas, bagaimana sedekah itu dengan ikhlas. Orang-orang yang tidak pernah sedekah, tidak pernah sholat, mana pernah dia akan merasakan ibadah dengan ikhlas? Karena dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Oleh karenanya ya harus selalu kita perbarui niat kita. Ingat bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemui Allah, kita akan melihat wajah Allah. Apabila niat kita ikhlas karena ingin menemui Rasulullah, insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar nanti. Tapi apabila niat hijrah kita hanya karena dunia, hanya karena manusia, hanya karena harta, hanya karena wanita, maka itu juga akan kita dapatkan dan kita akan menghadap kepada Allah sebagai orang yang muflis. Bagaimana Allah pernah menyebutkan, Rasulullah pernah menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Mungkin kita mengira orang-orang yang masuk neraka orang-orang pembunuh, orang-orang pemabuk ataupun pelacur. Tidak demikian. Ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang berjihad, orang yang gagah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan jihad? Darah orang yang berjihad itu diharamkan masuk ke dalam api neraka. Tapi ketika dia jihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada dia, "Apa yang kau gunakan dengan segala nikmat yang aku berikan kepadamu?" Maka dia menjawab, "Aku berjihad di jalanmu ya Allah." Apa yang Allah jawab? Kazabtah, engkau berbohong. Kau berjihad bukan karena aku. Kau berjihad karena ingin dianggap gagah. Kau berjihad karena ingin dianggap orang yang luar biasa dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang qori ataupun pembaca Al-Quran ataupun mu'alim ataupun pengajar ataupun orang-orang soleh, ia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada dia, "Apa yang kau lakukan dengan segala nikmat yang aku berikan di dunia?" Aku berdakwah karenamu ya Allah. Aku membaca Al-Quran karena ingin mengharap ridhomu ya Allah. Maka Allah jawab, kazabta, engkau berbohong. Engkau beramal, kau membaca Al-Quran, kau menjadi orang soleh karena kau ingin dianggap menjadi orang soleh. Maka silakan ambillah jatahmu itu dianggap orang soleh tersebut. Maka Allah menyuruh memerintahkan malaikat untuk menarik orang tersebut dengan posisi kepala di bawah, ditarik hingga neraka jahanam. Bagaimana posisi kepala orang di bawah terus ditarik? Tidak bisa kita bayangkan betapa mengerikannya. Yang terakhir adalah orang yang dermawan. Orang yang tiap hari mungkin nge-share kebaikan ataupun memberikan sumbangan sampai membangun masjid dan sebagainya. Tapi ketika ia datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tanya kepada dia, "Apa yang kau lakukan dengan segala nikmat yang aku berikan?" "Aku beriman, aku beramal karenamu ya Allah. Aku bersedekah karenamu ya Allah. Aku melakukan segalanya karenamu ya Allah." Maka Allah jawab, kazabtah, engkau berbohong. Kau beramal, kau bersedekah karena kau ingin dianggap dermawan, karena kau ingin dianggap orang baik. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret dia dalam posisi kepala di bawah, diseret hingga ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita akan nauzubillah apabila kita sampai menjadi orang-orang yang muflis. Orang yang muflis itu artinya orang yang benar-benar bangkrut. Bagaimana posisi bangkrut? Sudah tidak ada lagi amal-amal yang tersisa. Maka jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang muflis. Saya akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan sebuah kisah inspiratif. Ada seorang ayah, dia orang kaya. Dia ada seorang kepala keluarga, dia orang kaya. Dia punya mobil mewah, mungkin Lamborghini, BMW, pokoknya kekayaannya melimpah lah. Rumahnya banyak, warisannya melimpah dan sebagainya. Pada satu waktu ia meninggal dunia. Ia meninggalkan beberapa orang anak. Dalam wasiatnya ia menuliskan, ketika saya meninggal, izinkan saya memakai kaos kaki yang bolong di kaki saya. Maka anak-anak ini kan kaget ya, kok kaos kaki yang bolong? Maka ketika mau dikuburkan, ditanya kepada Ustadz, "Ustadz, boleh nggak mayat ini, ayah kami ini membawa kaos kakinya yang bolong ke dalam kuburnya?" "Tidak boleh," kata Ustadz. Karena ia meninggal harus dibungkus dengan kain kafan, hanya selembar kain putih. Sudah selesai itu saja. Ditutup dengan tanah sudah selesai. Tidak ada lagi. Mereka berdebat panjang lebar tapi tidak bisa kata Ustaz. Ya cuma sekedar cuma kain putih saja. Jadi anak-anaknya ini bingung karena ini adalah wasiat dari ayahnya. Setelah itu mereka baca lagi wasiatnya secara menyeluruh. Ternyata Masya Allah yang dibicarakan oleh ayahnya. Nak, bayangkan kekayaan ayah yang begitu melimpah ruah, yang mungkin bisa menghidupi kalian 7 turunan, tapi ayah ingin membawa kaos kaki yang bolong sebelah saja tidak bisa ke alam kubur. Begitu sementaranya dunia tersebut. Tidak bisa kita bawa walaupun hanya sekeping emas. Bagaimana kita mati-matian mengejar hal yang tidak kita bawa mati? Nauzubillah, jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kita. Maka kau kejarlah dunia sekedarnya saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi
kata yang salah, kalimat yang silap dan sebagainya, karena saya hanya seorang pembelajar. Saya sebenarnya merasa tidak pantas untuk duduk di sini karena masih banyak ada orang-orang, masih banyak senior-senior saya di Mahat, masih banyak guru-guru saya yang lebih pantas. Tapi semoga dengan hal yang sedikit ini, dengan ilmu yang saya sedikit ini, keinginan saya untuk turut berkontribusi memikul beban umat walaupun hanya sedikit yang bisa saya berikan, semoga dengan yang sedikit ini Allah mengizinkan saya untuk menatap wajahnya, untuk masuk ke dalam surganya, untuk bertemu dengan Rasulullah sehingga kita bisa bercerita bagaimana hebatnya perjuangan mereka di jalan dakwah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Alfi Al-Ghazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah, nasihat yang begitu sangat menyentuh hati kita semua. Beberapa poin yang kita tangkap dari kajian kita hari ini yaitu bagaimana cara kita mengokohkan hijrah kita. Yang pertama ialah dengan cara kita mengenal tentang Islam itu sendiri. Bagaimana seseorang itu bisa mencintai agamanya apabila dia tidak mengenal agamanya. Bagaimana kita tahu? Banyak mungkin di kalangan para ikhwan, di kalangan para sahabat kita, mungkin akhwati fillah semuanya, yang mungkin banyak lebih mengenal bagaimana literasi dalam hal duniawi, bagaimana sejarah, bagaimana tentang kisah seorang tokoh besar, orang-orang yang mungkin berhasil dalam hal duniawi, namun sangat sedikit sekali mirisnya kita melihat mereka yang mengenal tentang kejayaan Islam, tentang para sahabat-sahabat Nabi, tentang para ulama-ulama, tentang para tabi'in. Masya Allah, ini adalah sebuah hal yang sangat menampar hati kita, yang dimana kita ini adalah salah satu ujung tombaknya dalam kemajuan agama ini. Karena apa? Apabila seperti kita tahu bagaimana Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya, bagaimana kita agar bekerja bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, padahal tempat kerja kita menentang hal tersebut. Kalau tempat kerja kita tersebut masih mengizinkan kita sholat, masih tidak menyuruh kita meninggalkan agama kita, maka hal tersebut wajib untuk ditaati. Artinya, apabila tempat kerja kita mungkin tidak mengizinkan kita untuk take break, untuk sholat duha dan sebagainya, ataupun untuk membaca Al-Quran, karena namanya ketika kita kerja, itu sudah terikat berarti kita dengan peraturan di perusahaan tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita harus bekerja sesuai dengan aturan perusahaan tersebut. Tapi apabila kita memang menginginkan menerapkan syariat secara sempurna, lebih bagus memang berdagang. 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Ini adalah salah satu alasan terbesar saya kenapa saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai masinis. Karena bukan pekerjaannya haram, pekerjaannya halal dan pekerjaannya bagus gitu. Maksudnya ya dari segi ekonomi dan sebagainya bagus.
income yang didapatkan pun bisa sampai puluhan juta. Tapi kenapa saya tinggalkan? Ya karena saya merasa bahwa saya benar-benar masih kurang dalam konotasi ke akhiratnya. Jadi sholat saya mungkin masih payah ketika saya kerja sebagai masinis. Oleh karenanya saya memberanikan diri saya untuk mencari pekerjaan yang lebih bisa fleksibel. Bagaimana caranya agar pekerjaan saya lebih fleksibel? Ya dengan saya tidak bekerja dengan orang, saya bekerja dengan diri saya sendiri. Saya dan sebagainya. Ya memang setelah saya keluar dari sana, saya menuntut ilmu di Ma'had Abu Ubaidah. Kami menuntut ilmu dari pagi sampai sore. Sedangkan saya sudah punya istri dan anak. Saya harus bekerja, memang saya harus bekerja sebagai seorang suami, saya harus memenuhi nafkah. Saya memenuhi nafkah istri saya dan anak saya. Anak saya butuh pampers, anak saya butuh susu dan sebagainya. Tapi bagaimana saya memenuhi kebutuhan ini? Allah yang memenuhinya. Saya berusaha berjualan, walaupun ya saya pernah jualan susu di pinggir jalan, saya pernah jualan cadar dan sebagainya. Sudah banyak sekali hal-hal yang jatuh bangun ya, yang saya jual. Ya memang mungkin uangnya tidak sebanyak dulu saya di pekerjaan saya sebagai masinis. Tapi alhamdulillah cukup itu bukan perkara jumlah. Kalau cukup sudah jelas cukup, kalau banyak belum tentu cukup. Oleh karenanya ya ini perkara pilihan hidup kita ya. Maksudnya kalau memang kita benar-benar mau menerapkan Al-Quran dan Sunnah ketika kita masih bekerja dengan orang tentu payah, kecuali dengan memang perusahaan yang memang menerapkan hal tersebut. Contohnya mungkin perusahaan-perusahaan yang berkonotasi dengan akhirat kayak Ma'had Abu Ubaidah ataupun lembaga-lembaga Islami dan sebagainya. Tapi kalau kayak perusahaan umum ya kita harus taat kepada peraturan perusahaan. Dan juga jangan bersedih, istilahnya setiap orang itu kita nggak tahu amalan mana yang akan membawa kita ke dalam surga. Mungkin dengan pekerjaan tersebut, mungkin dengan berkhidmat dengan pekerjaan tersebut, dengan amanah dengan pekerjaan tersebut, kita akan mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya. Satu lagi Ustaz, ada dari sahabat kita pertanyaan dari Ayu Nimrum, yaitu bagaimana membuat diri kita agar tetap istiqomah dalam berhijrah, dan bagaimana cara kita untuk mengajak teman kita supaya mereka mengerti akan pentingnya hidayah itu. Fadhol Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita istiqomah? Istiqomah dalam hijrah ini. Ingat bahwa hijrah itu adalah proses jatuh bangun. Bahwa hijrah ini kita tidak bisa bertahan kecuali karena ilmu. Ilmu adalah cahaya Allah. Maka ialah yang akan menuntun kita dari gelapnya kehidupan ini. Oleh karena kita mau tidak mau harus menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Bukan ilmu yang di sini, yang ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang perkara akhirat ya, ilmu syar'i. Kenapa kita harus sholat dan sebagainya. Nah, karena kalau kita tahu bahwa fadilah sholat itu adalah begini, fadilah sholat malam itu adalah begini, terus juga fadilah sedekah itu adalah begini, maka kita akan lebih semangat untuk melakukan hal tersebut. Dan juga kita harus menjauhi hal-hal yang mendekatkan kita kepada kefuturan. Contohnya kayak hiburan duniawi yang terlalu berlebihan, nonton bioskop, nonton televisi, nonton drama-drama, mendengarkan musik dan sebagainya. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang melemahkan iman kita. Artinya ketika kita mendekat kepada Allah, maka jauhi hal-hal yang Allah benci. Karena tidak mungkin kemaksiatan dan ketaatan itu bersatu dalam satu hati. Pasti salah satunya akan hilang. Kalau kita dekat dengan kemaksiatan, kita pasti akan jauh dari ketaatan. Kalau kita dekat dengan ketaatan, pasti kita akan jauh dari kemaksiatan. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwa iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Oleh karenanya, ya udah jelas, kalau kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin memperbanyak ibadah kita, makin memperbaiki kualitas ibadah kita, pasti Allah akan memberikan ketaatan tersebut ke dalam hidup kita. Dan juga kita perlu tahu, sabar itu bukan hanya dalam perkara ketaatan, tapi juga dalam perkara kefuturan. Artinya ketika kita mengalami masa-masa futur, kita juga harus bersabar. Jangan sampai ketika kita masuk masa futur, kita malah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena sabar itu butuh bukan hanya dalam ketaatan, tapi juga dalam kefuturan. Karena tidak mungkin perjuangan hijrah ini, perjuangan jalan panjang menuju surga ini bisa kita tempuh kecuali dengan kesabaran.
Lantas yang kedua, bagaimana cara agar teman-teman kita juga mendapatkan hidayah? Mungkin kita bisa nge-share video, mungkin kita bisa memberikan mereka buku Islami dan sebagainya. Ingat bahwa Nabi Musa saja diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun dengan lemah lembut. Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ingat bahwa kawan kita itu tidak lebih laknat dari Fir'aun. Dia tidak sampai mengaku Tuhan. Mungkin dia tidak sholat, mungkin dia masih pacaran dan sebagainya. Maka dakwai dengan lemah lembut. Dengan cara ya tadi jangan menyinggung. Dengan mungkin ajak dia untuk follow akun-akun dakwah, atau berikan dia buku, hadiahi dia buku, ajak dia makan, habis itu ajak dia ngaji. Ini kami pernah bukan menipu ya, kami pernah mengerjai teman kami di Bandung. Jadi pada saat itu kami mau jalan-jalan. Kami bilang kita mau jalan-jalan ke Trans Studio Bandung nih. Oh ya udah, mau jalan-jalan ke Trans Studio Bandung. Jadi dia ikut. Dia memang belum dekat dengan pengajian. Padahal memang kami ke Trans Studio Bandung, tapi di masjid Trans Studio Bandung itu ada kajian. Jadi kami sampai di Trans Studio Bandung itu maghrib. Jadi kami ajak sholat, setelah sholat itu ada kajian, maghrib sampai isya, sampai lepas isya. Jadi pas diajak keluar, ya udahlah kita keluar yuk, kita ke TSB. Saya bilang, ya udah tunggulah dulu bentar, kita ngaji lah dulu bentar lah. Dan ketika saat itu kami bisa mengajak dia untuk pengajian. Walaupun mungkin tahap yang dipikirkan dia, tapi minimal dia sudah mau diajak pengajian. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Sangat penting Ustaz ya, seperti kita itu mensiasati teman kita sendiri untuk menjebak dia, tapi dapat dalam artian menjebak dalam ini Ustaz ya, dalam kebaikan. Insyaallah Ustaz. Ini ada perlu penting ya Ustaz, yaitu dari saudari kita Alifia Indah. Bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar mengikhlaskan seseorang Ustaz? Insyaallah seseorang ada butuh Ustaz. Mohon Ustaz pencerahannya Ustaz. Ya, ini masih berkaitan dengan istiqomah ya kan. Tadi kita sudah jelaskan ujian-ujian hijrah itu ada berbagai macam bentuknya. Salah satunya mungkin dengan kehilangan seseorang dalam kehidupan kita. Kehilangan di sini sebenarnya bukan kehilangan dalam bentuk yang sesungguhnya gitu, tapi kehilangan hubungan yang mungkin belum halal. Akhirnya menyisakan sesak di dada gitu kan. Tapi bagaimana cara kita benar-benar mengikhlaskan seseorang? Mungkin kalau mau saya jawab, satu SKS nggak cukup ya kan. Satu buku pun belum tentu selesai. Tapi intinya ada empat hal pintu masuknya kenangan tersebut. Artinya ada 4 hal yang menyebabkan kita futur. Pintu masuknya maksiat menurut Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Dawa. Jadi yang pertama adalah saya lupa. Ada 4 hal. Yang kedua adalah lintasan pikiran, yang ketiga adalah keinginan kita untuk melakukan hal tersebut, yang keempat adalah eksekusi. Yang pertama adalah oh ya, saya ingat. Jadi ada 4 hal yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Ada 4 hal pintu terbukanya maksiat ataupun pintu terbukanya kefuturan tersebut. Yang pertama adalah pandangan mata. Yang kedua adalah lintasan pikiran. Yang ketiga adalah perkataan. Yang keempat adalah eksekusi atau tindakan. Yang pertama adalah pandangan mata. Kita sudah sering mendengar bahwa dari mata jatuh ke hati. Artinya pandangan mata ini adalah pemimpin dari syahwat kita, adalah pemimpin dari kemaksiatan. Karena tanpa kita, insya Allah kalau kita menundukkan pandangan, pasti kita akan terhindar dari hal-hal yang bernama kemaksiatan. Artinya kita harus berhenti stalking yang pertama. Harus berhenti melihat kenangan-kenangan di masa lalu, melihat barang-barang yang mungkin mengingatkan dengan dia, melihat pesan-pesan mungkin yang belum terhapuskan, ataupun melihat media sosial dia. Itu yang pertama. Karena pandangan mata ini menyebabkan kalau kita bobol di pandangan mata, kita tidak sanggup untuk menahan pandangan mata, akhirnya kita stalking, maka kita akan jatuh dalam pintu yang kedua, yaitu lintasan pikiran. Kita akan berandai-andai, kayaknya indah ya kalau aku masih bersama dia. Kayaknya ya lintasan-lintasan pikiran yang andai-andai yang menimbulkan keinginan untuk kembali lagi bersama dia.
pengen dekat lagi dan sebagainya. Padahal itu adalah kemaksiatan. Harusnya kita tidak boleh merindukan yang namanya kemaksiatan. Yang ketiga adalah perkataan. Akhirnya setelah kalau dua pintu ini bobol, pintu pertama pandangan mata kita bobol, kita nggak sanggup menundukkan pandangan mata. Yang kedua kita tidak sanggup juga menahan lintasan pikiran, maka dia akan dieksekusi dengan perkataan. Akhirnya kita mau WA dia, kita WA lagi, kita WhatsApp, kita DM lagi. Akhirnya, nah setelah pintu yang ketiga ini bobol, maka kita akan masuk ke pintu keempat, yaitu eksekusi. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, pasti ada keinginan untuk bertemu. Nah, disinilah peran setan. Ketika empat-empatnya bobol, maka bisa saja terjadi perzinahan yang tidak kita inginkan. Padahal dosa zina itu sangat luar biasa. Balasannya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bahwa perbuatan zina itu tidak ada air yang lebih hina, kecuali air yang menetes dari laki-laki kepada perempuan yang belum halal bagi dia. Tidak ada juga tempat yang paling hina di muka bumi ini kecuali tempat yang menerima tetesan air tersebut. Oleh karenanya kita harus paham bahwa hal yang berada di masa lalu kita berkaitan dengan mantan dan sebagainya itu adalah kehilafan kita, bukan kenangan yang harus kita ulang. Bagaimana mungkin ketika kita sudah menjadi orang yang lebih baik mau mengulang yang namanya kemaksiatan? Maka 4 hal ini harus dihindari. Yang satu, berhenti stalking, yang kedua jangan berandai-andai, yang ketiga adalah jangan di WA lagi, jangan di DM lagi, jangan di chat lagi, jangan di chat I miss you, nanti rusak lah. Terus juga yang terakhir, jangan eksekusi, jangan juga bertemu. Kalau sampai bertemu lagi, berbahaya. Ini sangat berbahaya lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Mungkin memang kita perlu sekali sadar untuk membentengi diri kita agar tidak kembali lagi sadar, agar bisa move on dengan sepenuhnya sadar. Mungkin dalam kita berhijrah itu, dalam kita move on, mungkin kita sangat perlu sekali untuk mencari lingkungan yang baik dan juga untuk terus menuntut ilmu. Sehingga ketika kita memiliki sebab-sebab untuk kembali ke dalam kemaksiatan tadi, ilmu yang kita pelajari itu bisa membentengi diri kita dan juga lingkungan kita juga bisa menjaga diri kita secara tidak langsung. Di sini masih sangat banyak sekali pertanyaan, kita juga antusias sekali untuk teman-teman semua ya. Tapi sayang sekali kita waktunya sampai 11.30, mungkin satu pertanyaan lagi kita akan pilih. Sebelumnya saya akan mau jelaskan juga di sini kita ada door prize, yaitu kitab tafsir Jalalain. Sahabat-sahabat semua bisa memanfaatkan kajian ini untuk mendapatkan kitab itu dengan cara membuat satu caption yang menarik mengenai kajian kita hari ini dengan hashtag Mahat Abu Ubaidah dan juga hashtagnya webinar kurma Mahat Abu Ubaidah. Nanti kita akan pilih dari sahabat-sahabat yang mungkin caption yang terbaik, dan juga jangan lupa itu tag teman-temannya untuk ikut kajian kita lebih lanjutnya. Insya Allah kita mengadakan kajian ini dalam 1 bulan penuh Ramadan, alhamdulillah. Kita apresiasi juga untuk Mahat Abu Ubaidah yang telah menyediakan wadah yang sangat bagus. Kita akan pilih satu pertanyaan ya, mohon maaf nanti kita mungkin di pertanyaan selanjutnya akan kita lanjut di sesi kajian berikutnya. Ada kajian kita yang berikutnya yaitu mengenai pernikahan, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua yang di sini sudah ikut dalam kajian Hijrah Never Ending harus ikut juga tuh di kajian sesi berikutnya, yaitu tentang pernikahan. Oke, satu lagi nih yang sering terjadi di antara kita semua, khususnya orang-orang yang mungkin berupaya untuk hijrah, untuk bangkit dari kemaksiatan, yaitu dari pertanyaan saudara kita Ihsan Taufik. Pertanyaan yang sangat bagus. Saat kita bermaksiat, tobat, lalu maksiat lagi, lalu tobat lagi. Hal ini yang sering terjadi nih, bukan hanya di saudara kita Ihsan Taufik, tapi juga di semua kita ini. Jadi sebenarnya pertanyaannya, bagaimana agar kita menyesali hal tersebut? Karena beberapa kiat yang terkadang disampaikan itu tidak mempan. Mohon Ustaz penjelasannya dan penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab pertanyaan berkaitan dengan futur ya, berkaitan dengan futur. Bagaimana cara agar kita tidak futur, ataupun agar kita ketika kita mengalami kefuturan, kita cepat sadar, cepat connect gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa jangan pernah menjual hidayah demi kesesatan, karena itu adalah penjualan yang paling merugi, itu adalah perdagangan yang paling merugi. Ketika kita diberikan oleh Allah hidayah, berupa hidayah, maka genggam erat hidayah tersebut. Apapun yang terjadi, walaupun kematian berada tepat di hadapan kita, tetap kita harus mati dalam keadaan Islam. Karena itu adalah harga mati bagi kita. Mati dalam keadaan Islam.
Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 16 bahwa ada golongan orang-orang yang menjual hidayah demi kesesatan. Maka ketika Abu Hurairah ketika dikabarkan hadis mengenai ikhlas dalam beribadah, beliau merasa langsung pingsan beliau ketika membacakan hadis tersebut, karena beliau teringat bahwa dia takut masuk dalam neraka, termasuk golongan 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Nah, sifat takut ini bisa muncul dari ilmu. Artinya kita harus tahu dulu kenapa sih kalau kita nggak bertahan dalam keislaman, apa yang akan terjadi? Kalau kita tidak melakukan ketaatan, apa yang akan terjadi? Kita harus punya ilmunya dulu. Kenapa kalau kita melakukan hal ini, sebab akibatnya apa? Kalau kita melakukan kemaksiatan, akibatnya apa? Contohnya, kalau kita melakukan zina, Allah akan mencabut keberkahan kehidupan kita, rezeki kita. Allah akan menghilangkan cahaya wajah kita. Dan juga dalam kefuturan ini kita harus bersabar. Bersabar dalam arti mungkin ya itulah tadi, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjatuh dalam kefuturan, hari ini ngerasa kayak malas sekali untuk beribadah, malas sekali untuk sholat duha atau sholat tahajud dan sebagainya. Bukan tidak masalah, maksudnya ya mungkin selama ini sholat duhanya sudah istiqomah 4 rakaat, ya udah turunkan 2 rakaat. Mungkin kita dalam fase-fase turun iman. Cari hiburan yang mubah, mungkin bisa jalan-jalan, mentadaburi alam, mungkin bisa juga dengan mengobrol dengan orang-orang yang soleh. Ada 3 tempat untuk mengistirahatkan hati ketika kita lelah, lelah dalam hal apapun. Yang pertama adalah majelis ilmu. Majelis ilmu adalah ketenangan, karena Allah menjanjikan ketenangan pada 3 tempat ini. Yang pertama adalah majelis ilmu. Yang kedua adalah Al-Quran, mentadaburi dan membaca Al-Quran. Yang keempat adalah bertemu orang soleh, meminta nasihat kepada mereka, mendengarkan perkataan mereka. Itulah yang akan menyebabkan iman kita naik. Ketika kita mengalami futur, kita harus langsung cari pemantiknya lagi. Bisa dengar kajian, bisa dengan menemui orang soleh, bisa dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya karena memang kadang menyesakkan hati, menyesakkan jiwa segala macam, kayaknya ngerasa kosong, futur, males beribadah dan sebagainya. Ya memang sebaik-baik nasihat tidak ada lagi. Semua orang hal nasihat yang paling mengingatkan kita akan hidup ini adalah sementara adalah kematian. Tidak ada nasihat yang lebih menggunggah kecuali kematian. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itulah yang tidak mau kita terjadi. Dan kita harus tahu bahwa mimpi kita tentang agama ini harus gila. Gila dalam arti kata, bagaimana mungkin kita tidak bermimpi dengan gila bahwa Allah menjanjikan surga yang luasnya tidak terkira, yang keindahannya tidak terukur. Jangan sampai karena kebodohan kita dan kemalasan kita, akhirnya kita tidak bisa memasuki surga yang tertinggi. Kemalasan adalah seburuk-buruk teman, dan kemalasan akan meninggalkan begitu banyak penyesalan. Oleh karenanya, ketika masa-masa futur, yang pertama adalah kita harus mencari tempat pengistirahatan hati, yang termasuk tadi majelis ilmu, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga adalah mendatangi orang-orang soleh. Yang kedua, kita harus bersabar. Artinya kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah ketika kita mengalami yang namanya futur. Yang ketiga adalah ingat bahwa kullu nafsi za'iqatul maut. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan menemui yang namanya maut. Kita pasti akan menikah dengan yang namanya maut. Kalau kita tahu begitu luar biasanya, begitu mengerikannya neraka jahanam itu, pasti kita akan benar-benar takut dan benar-benar merasa ngeri ketika kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghabiskan kehidupan kita dengan hal yang sia-sia saja. Jangan membiarkan mood kita itu tergerus oleh hal-hal yang berbau maksiat. Ketika mood kita mengalami keburukan ataupun iman kita lemah, cepat-cepat charge, cepat-cepat, ibarat HP kalau udah lemah, cepat-cepat dicas. Begitu juga dengan iman kita. Ketika mulai lemah, jangan ditambah lagi rebahan, nonton video, nonton hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan dengan demikian, itu adalah pelipur lara yang salah. Tidak ada kebahagiaan dalam kemaksiatan. Walaupun ada kebahagiaan dalam kemaksiatan, maka pasti itu ketika Allah sudah mencabut kenikmatan ibadah dalam hidup kita. Maka kenikmatan ibadah itulah adalah nikmat yang terbesar yang Allah cabut. Kalau sampai itu tercabut, na'udzubillah, benar-benar kehilangan yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmat ibadah? Karena kita belum ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah. Maka perbaiki juga niat kita agar kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akibat dari ketidakikhlasan kita, ya kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Intinya tadi ya, jangan sampai menjual hidayah demi kesesatan. Itu adalah perdagangan yang paling merugi. Kalau kita hari ini sudah mendapatkan nikmat hidayah, maka genggam erat
nikmat tersebut, karena kita tidak tahu apakah ini hidayah terakhir yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah tahu apakah ini adalah kesempatan terakhir yang Allah bukakan pintu kebaikan kepada kita. Pintu surga itu sudah begitu banyak dibukakan. Jangan sampai satu pun tidak bisa kita masuki. Pintu kebaikan itu sudah banyak Allah bukakan. Jangan sampai satu pun tidak bisa kita masuki. Wallahu a'lam. Jadi intinya hidayah itu adalah harta yang berharga bagi kita semua. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf sekali bagi sahabat-sahabat Insania semua, kita tidak bisa jawab pertanyaan satu karena waktu kita sudah berujung habis. Insyaallah besok kita juga akan ada kajian selanjutnya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah nih, kita ada kejutan juga nih dari Ustaz Alfi. Ustaz Alfi mau bagi hadiah juga. Nanti mungkin cara yang akan di-share oleh Ustaz Alfi. Tapi sebelumnya kita dari Mahat Abu Ubaidah juga ada door prize nih untuk teman-teman semua. Yaitu cara yang sangat gampang. Kalian cukup buat caption yang menarik mengenai kajian kita hari ini dengan hashtag Mahat Abu Ubaidah dan juga webinar kurma. Dan jangan lupa tag 3 teman terbaik kamu dan ajak mereka untuk gabung ngaji bersama kita ya. Jadi untuk berikutnya kita bagaimana caranya agar hijrah kita never ending? Maka tetap stay untuk kajian kita berikutnya agar hijrahnya tetap semangat dan juga ilmunya tetap bertambah. Mungkin sampai sini aja kita akan cukupkan. Kita akan kembali kepada Ustaz Alfi. Ada yang beliau ingin sampaikan untuk membagi hadiah kepada sahabat Insania semuanya. Masya Allah. Fadl Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi dari apa juga ya. Ada yang saya bagikan, yaitu buku Sepasang Langkah. Ada 2 buku yang ingin saya bagikan nantinya. Caranya mudah saja, cukup buat resume kegiatan kita hari ini atau tentang hal-hal apa saja yang kita dapatkan hari ini. Silakan jadikan story di Instagram, tag Mahat Abu Ubaidah dan tag Instagram saya supaya saya bisa lihat bagaimana resume yang diberikan. Nanti resume yang bagus akan saya repost juga supaya teman-teman yang lain mungkin tidak punya kesempatan bisa melihat tentang kegiatan kita hari ini bisa mendapatkan juga ilmunya. Mungkin itu saja. Nanti saya juga yang akan menanggung ongkos kirimnya kalau memang harus dikirim ke luar kota. Jadi ada 2 buku Sepasang Langkah, buku yang saya tulis yang akan saya bagikan. Caranya cuma tag Instagram saya di Instastory dan tag Instagram Mahat Abu Ubaidah berkaitan dengan resume kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mahat Abu Ubaidah yang telah memberikan saya kesempatan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ladang amal bagi kita semua. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mati dalam keadaan Islam dan ujung pencarian kita adalah Allah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah telah selesai kajian kita hari ini. Jangan lupa kita himbau lagi pada teman-teman sahabat Insania semua. Untuk besok kita juga ada kajian. Dan untuk jadwal kajian Ustaz Alfi yang berikutnya yaitu materinya mengenai menikah di jalan dakwah. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang jomblo semua yang ada rencana pengen menikah, maka harus ikut kajian ini, menikah di jalan dakwah. Dan jangan lupa ya, untuk ajak temannya untuk ikut kajian kita berikutnya. Dan tetap stay di grup kita webinar Kurma Mahat Abu Ubaidah. Masya Allah, demikian saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Demikian kecukupan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top Up Ramadanmu bersama Insania Net. Top Up Ramadanmu bersama Insania Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Marhaban ya Ramadan, sambut Ramadan dengan penuh rasa syukur. Berbagai persembahan program spesial kami hadirkan untuk temani ibadah puasa. Sahur akan lebih asik kalau ditemani sama lagu-lagu kesukaan kamu. Cerita-cerita seru yang bisa kalian share di program Lensa, Lentera Sahur Insania. Habis sahur, jangan langsung tidur. Dengerin dulu Baper. Ini bukan bawa perasaan ya. Kamu bisa tahu serba-serbi Ramadan di luar dan di dalam negeri. Serta biografi tokoh Islam. Hanya di Baper, bahasan seputar Ramadan. Ramadan itu waktunya belajar.
belajar menahan lapar dan dahaga, belajar menahan hawa nafsu, dan belajar sabar. Mari belajar bersama di program Kurma, Kuliah Ramadan bersama Mahat. Sambil nunggu jam buka puasa, bakal lebih seru kalau kamu ikutan nimbrung di program Obras, obrolan Ramadan seru. Pastikan Ramadan kita penuh makna. Siapkan diri menuju hari yang fitri. Top up Ramadanmu bersama Insania FM Network. Ramadan